Halo, kembali lagi bersama saya di Siniar BBP, Bincang-Bincang Pintar, mahasiswa calon guru gelombang 2 tahun 2024. Nah, hari ini, di episode kali ini, saya tidak akan berbicara sendiri dong tentunya. Saya bakal ngundang salah satu teman atau teman kelompok kami untuk membicarakan topik nih. Kira-kira topik apa ya mau dibicarain? Sebelum kita masuk ke topiknya, kita undang dulu yuk, kita panggil dulu nih tamunya. Boleh Kak Husnul Khotimah, silakan sapa pendengar kita. Halo pendengar setia BBP atau Bincang-Bincang Pintar. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa memberikan manfaat dan juga pengetahuan. Betul banget nih, semoga ya. Semoga apa yang kita bicarakan bisa menjadi ilmu tersendiri untuk pendengarnya. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal apa nih Kak? Untuk PPG saat ini ya, dengar-dengar katanya sudah memasuki mengenai konsep where to. Turunan dari kerangka berpikir UBD itu ya, Understanding betul. by Design. Betul gak sih Kak? Nah, sebelumnya where to itu apa sih Mbak? Where to tuh apa ya? Kalau gak salah, kalau aku baca di modul nih ya, di modul yang ada di LMS, where to itu adalah desain perancangan pembelajaran. Nah, where to tuh ternyata singkatan loh, ada panjangannya nih. Apa aja tuh Kak panjangannya? Dari namanya sih where ya, berarti dari huruf W nih, W itu untuk where is it going and why. Itu ngapain tuh Kak? itu untuk memastikan peserta didik memahami where atau kemana arah unit ini dan why mengapa. Oke, berarti ngomongin soal pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya huruf apa nih Kak? Huruf H ya. H itu untuk hook the student. Berarti di sini penjelasannya kalau H itu adalah hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Jadi ini adalah tugas dari guru untuk bisa menahan perhatian peserta didik pada topik ataupun materi yang sedang diajarkan. Terus lanjut ada huruf apa lagi nih Kak? Ada huruf E di mana ada explore, equip dan juga experience. Oke, berarti di situ untuk penjelasannya di bagian E ini adalah untuk memberi kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Oke, berarti bagiannya proses pembelajarannya dengan menggunakan alat media ajar yang digunakan seperti apa sih gitu kan. Oke, yang selanjutnya ada huruf apa nih Kak? Ada huruf R atau Rating, revisit, and revise. Di situ untuk apa? untuk menyediakan kesempatan kepada peserta didik nih untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan dan juga merevisi pekerjaan mereka. Oke, berarti bagian evaluasi. Terus yang E selanjutnya ada exhibit and evaluate, itu untuk mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Oke, ini masuknya ke dalam refleksi dan evaluasi dari peserta didiknya ya. Selanjutnya ada huruf T. Untuk huruf T itu tailor to student, di mana disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu dari setiap peserta didik. Oke, yang terakhir ada huruf O, itu untuk organize. Di situ berarti untuk diatur dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pemahaman peserta didik meningkat. Nah, kira-kira seperti itu nih Kak konsep dari where to. Nah, Oke. Tugasnya apa? Tugasnya untuk kelompok 2 kan dikhususkan ya, bukan where to, tapi apa nih? Jadi tugasnya untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum di bagian topik 4 kolaborasi itu kita per kelompok diminta untuk mewawancarai guru, khususnya guru bahasa Indonesia ya, karena kita kan sekarang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Oke, guru bahasa Indonesia mewawancarai guru untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan konsep where to itu, dan udah dibagi nih kelompoknya. Kelompok 1 untuk huruf W, terus juga selanjutnya sampai kelompok terakhir untuk huruf O. Nah, kita itu di SMP 10 masuknya ke dalam kelompok 2 ya. Kita berarti ke bagian huruf H nih, hook the student. Nah, pertanyaannya sudah ada di LMS ataupun di modul, sudah ada arahannya.
kita juga sudah melakukan wawancara langsung dengan guru bahasa Indonesia kelas 7 dan 8 di SMPN 10 Kota Serang, yaitu Bapak Ahmad Syarani SPD GR. Nah, untuk hasilnya kita langsung bahas aja nih Kak, gimana? Oke, di siap nggak? Siap banget dong. Kita hanya mengulas nih apa yang kita diskusikan Betul, bersama guru bahasa Indonesia yang Oke. sangat keren dari SMP 10 Kota Serang. Betul. Pertanyaannya banyak banget nih Kak. Ada 5 kebetulan ya di bagian H ini. Cukup banyak sih ya. Soalnya kalau dibandingin sama kelompok lain tuh aku lihat di LMS pertanyaannya sedikit-sedikit tahu. Misal di huruf O itu cuma ada 1 apa 2 pertanyaan. Kita ke bagian 5 nih. Memang kelompok 2 nih selalu berbeda sendiri ya. Mungkin khusus ya. Iya, kita selalu mendapatkan yang berbeda gitu tugasnya ya, kelompok 2. Oke, langsung aja. Aku yang sebutkan pertanyaannya, nanti kakak yang Jawabannya. jawab yang sudah dijawab oleh guru bahasa Indonesia. Oh ya, selain wawancaranya sebenarnya sudah dilakukan, tapi juga gurunya memberikan kita kertas yang berisikan jawabannya. Jadi kita tidak hanya melakukan wawancara, tapi juga diberikan jawabannya melalui kertas nih sama guru. Emang the best banget sih guru bahasa Indonesia kita yang satu ini, Bapak Andre. Keren sekali ya. Membagi ilmu. Oke, langsung aja ya Kak. Untuk Boleh. nomor 1 itu pertanyaannya, bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Nah, gimana nih? Nah, jawaban yang dari kita Pak Andre? dapat dari guru bahasa Indonesia yaitu dengan cara memberikan stimulus dan pendampingan yang intens sehingga peserta didik menyampaikan ide-idenya dalam melakukan unjuk kinerja. Wah, berarti jawabannya sangat baik sekali ya. Untuk menggugah pemikiran peserta didik itu diberikan stimulus gitu kan. Dan pendampingan yang intens. Nah, itu Oke. ya yang harus di-highlight. Oke, supaya peserta didik tuh tergugah rasa motivasi untuk mengikuti pembelajarannya. Oke. Agar mereka itu berani menyampaikan ide-idenya. Wah, betul banget. Itu adalah sebuah langkah yang tepat ya untuk bisa menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran. Oke, lanjut ke nomor 2 ya Kak. Baik. Oke, nomor 2 ini pertanyaannya. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Apa nih jawabannya Kak? Nah, jawabannya nih adalah ketika diberikan suatu proyek yang mengharuskan Menuangkan ide-idenya secara menarik dan konkret. Misalnya nih contohnya ketika membuat suatu video iklan, peserta didik diharuskan untuk berpikir kreatif bagaimana iklan tersebut bisa terlihat menarik. Dari aspek-aspek apa aja nih yang harus diperhatikan oleh peserta didik ketika mengerjakan suatu proyek yang diberikan. Oke, ini udah konkret banget ya, udah sama contohnya diberikan langsung sama Bapak Andre ini jawabannya. Oke, ada yang dibahas Kak dari nomor 2 sendiri? Ya, untuk nomor 2 sendiri ya, tentu saja kita yang saat ini sudah ada di kurikulum Merdeka, tentu saja titik beratnya adalah siswa. Bagaimana siswa betul, aktif. harus aktif. Nah, makanya pembelajaran lebih menonjolkan kepada Keaktifan proyek siswa. Siswa bisa membuat apa nih Dan? Dalam membuat film video iklan ya. Di sini siswa kan harus menampilkan banyak keterampilan, entah dari cara mengedit, cara mengkonsep, ide-ide mau menentukan iklan seperti apa yang menarik, seperti itu. Oke, good banget nih penjelasan dari Kak Husnul terkait jawaban yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia Bapak Ahmad Syarani atau Pak Andre. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi dari peserta didik? Gimana nih Kak jawaban dari Bapak Ahmad Syarani? Nah, kita itu harus menyesuaikan metode yang tepat dengan materi yang akan diangkat. Misalnya, ketika kita memuat materi iklan, metode apa yang tepat? Oke. Seperti itu. Kemudian, cara melihat peserta didik sebisa mungkin menstimulus materi tersebut. Contohnya Kak? Contohnya menstimulus apa penggambaran iklan yang bisa dibayangkan oleh siswa. Yang dekat dengan peserta didik ya, Betul. supaya mereka tertarik, oh materinya tuh dekat dengan mereka gitu ya. Iya, contohnya nih, anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain apa? Menonton TV mungkin jarang Iya, ya. jarang banget gak Jadi sih? sekarang lebih banyak main TikTok atau IG. Instagram, Nah, kita betul. bisa mengambil contoh iklan itu dari iklan yang ada di TikTok media atau sosial Instagram tersebut. Ya. Oke, good. Ada
Ada lagi Kak penjelasannya? Iya, jadi selain itu harus mencari referensi materi yang menarik. Ya, supaya menggugah minat peserta didik juga. Karena peserta didik sekarang tuh kalau nggak digugah dulu minatnya tuh kadang malas-malasan buat ngikutin pembelajaran, ya nggak sih Kak? Semakin menarik materi itu akan membuat siswa semakin semangat untuk dalam mengikuti pembelajaran. Oke, kita lanjut ke nomor yang keempat ya. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit bagi mereka? Nah, kembali lagi ya, seperti apa yang sudah dipaparkan tadi, sesuai dari jawaban yang diberikan oleh Pak Andre, bahwasanya mencari referensi yang menarik sesuai yang akan diajarkan seperti video, nah akan membuat pembelajaran tersebut tidak terasa sulit oleh peserta didik, karena pembelajaran yang monoton akan membuat anak-anak lebih lelah dan juga mengantuk. Rasa semangat belajar mereka akan berkurang. Maka dari itu kembali lagi ya, referensi yang menarik adalah kunci dari segalanya. Betul banget. Supaya peserta didik juga bisa punya, dengan banyaknya referensi mereka punya banyak gambaran gak sih Kak? Karena kalau misalnya referensinya sedikit, mereka juga gambaran imajinasi mereka jadi sedikit gak sih? Jadi dengan adanya referensi yang banyak dan menarik justru akan membuat peserta didik bisa lebih minat lagi untuk Betul, belajar. semakin banyak referensi, semakin banyak gambaran dan akan menstimulus menstimulus peserta didik untuk memberikan ide yang lebih kreatif. Jadi pemahamannya lebih dapat lagi nih kalau misalnya banyak referensi ya. Betul. Oke, good sekali. Oke, terakhir nih Kak, untuk pertanyaan terakhir, di sini ada pertanyaannya, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan dari peserta didik? Oke, sebelum kita menjudge masalah peserta didik yang tidak bisa, kita harus bisa mengevaluasi kinerja kita sebagai guru terlebih dahulu. Betul sekali. Kebanyakan kesulitan peserta didik untuk berani berbicara itu bagaimana cara pembawaan guru dalam kelas. Iya, betul. Nah, dari jawaban yang kita dapatkan ya waktu diskusi bersama Bapak Andre, yang pertama, guru terlalu monoton ketika di kelas. Oke. Hanya belajar sesuai buku paket, Ceramah saja. Sedangkan untuk kurikulum merdeka kan harus mengurangi metode ceramah. Oke, jadi harus bisa lebih banyak mengajak peserta didik untuk aktif di kelas. Betul nggak nih Kak? Betul sekali. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Oke, Nah, ada yang apa kedua, guru belum bisa membuat model pembelajaran yang menarik. Oh. Terkadang model pembelajarannya itu saja yang Oh, dilakukan. tidak ada variasi ya. Betul, sehingga peserta didik merasa jenuh ketika belajar. Tidak jauh-jauh membaca, menulis. Jika kita menyisipkan pembelajaran menarik seperti menonton video bersama atau membuat sesuatu produk atau membuat clipping dan lain-lainnya, akan membuat siswa merasa lebih tertantang ketika belajar. untuk mengerjakan Nah, tugasnya. iya seperti itu. Betul. Oke, Terus, lanjut ya yang ya. ketiga. Oke, Nah, yang ketiga ketiga, biasanya guru ini masih kurang dalam interaksi terhadap peserta didik. Jadi guru masih banyak yang suka cuman ngasih tugas, suruh nulis, terus duduk di kursi aja gitu ya. Iya, atau terkadang gini, ada suatu guru yang berinteraksi dengan siswa itu saja, sehingga peserta didik yang lain merasa dia diabaikan. Jadi seperti itu. tidak keseluruhan peserta didik diajak interaksi. Betul, ya, cuman kurang beberapa siswa aja. interaksinya. Oke. Berarti dalam proses pembelajaran guru juga harus aktif, mau kesana kemari, nengokin peserta didik, tanya perkembangannya, apakah ada yang sulit, ada yang perlu dibantu atau tidak gitu ya Iya, seharusnya. betul. Karena interaksi adalah menjaga komunikasi ya. Betul, Komunikasi betul. yang baik akan membuat peserta didik akan berani memberikan pendapat Pendapatnya, mereka, sarannya seperti gitu itu. ya. Oke. Wah, pembahasan kita di episode kali ini menarik banget gak sih Sangat Kak? menarik. Dan juga menjadi refleksi untuk kita juga ya tentunya, Betul. untuk kedepannya bagaimana menerapkan pembelajaran yang berbasis pada peserta didik, berpihak pada peserta didik, dan juga menerapkan kerangka berpikir UBD, Understanding by Design, dengan menerapkan konsep where to ini dalam merancang rencana pembelajaran untuk di kelas. Betul sekali. Oke, seru banget ya tadi pembahasan kita. Sekarang kita udah mau tutup podcastnya nih, udah mau selesai ya, kita tutup aja. Selesai. Adakah kata-kata penutup dari Kak Usno untuk menutup episode Kata-kata podcast atau senior kita kali ini? Kata-kata untuk hari ini, jadikan peserta didik sebagai
sesuatu manusia yang kita rangkul. Kita rangkul Ya. dan kita hamba. Jadikan pembelajaran berpusat pada mereka. Mereka. Ya, pada peserta didik. Jangan terlalu mengekang peserta didik, tapi biarkan peserta didik mencari jati dirinya. Waduh, cakep banget nih kata-kata hari ini Kak Husnul. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah mendengarkan episode BBP kali ini. Episode kita membahas soal tugas kolaborasi dari MK Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Oke, kalau gitu sudah sampai sini aja episode senior kita kali ini BBP dari kelompok 2 mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Saya Gia Wasila Kamila Dan saya Kusnul Fatimah. pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode senior selanjutnya. Terima Bye bye.